ini properti mau dijual kok susah. Gue sempat posting nih bro, analisa gue yang ini. Jadi di tahun 2026 ini itu adalah puncak dari cycle-nya properti. Dan di tahun 2027 sampai 2030 itu adalah depreciation. Artinya yang pegang properti ini bakal jadi gembel. Mendingan lu terima uang dari gue 5M sekarang, atau gue kasih 100 rupiah yang didobelin 2 kali lipat selama 30 hari ke depan. 5 miliar lah bro. Sebenarnya lebih mending yang 100 rupiah. Kenapa? 100 rupiah ini kalau dilipatkan 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat sampai 30 hari, jadinya 53 miliar. Emang iya. Kita kasih solusi. Aduh, gimana nih market nih? Merah, portofolio merah. Stefan Anderson. Waduh. Tanggung jawab loh bro. Lagi bear market nih. Gua nggak tahu Bitcoin, ada yang bilang katanya sampai 45.000 nantinya. Apalagi sekarang Piala Dunia. Bahkan ada yang bilang 35.000. Lebih gilanya lagi 23.000. Waduh, jangan dipercaya itu bro. Kenapa emang? Itu cuma ngasih food yang berlebihan, nakut-nakutin doang itu. Enroute 26.000. Tahu kan? Prediksinya salah terus itu. Lah, berarti lu lebih merasa pintar dibanding Enroute. Waduh, enggak lah. Hah? Kita masih junior dibanding Android. Jadi Tapi sebenarnya paling enggak Porto gua masih hijau bro, malah all time high bro. nggak mungkin. Nggak Serius. mungkin. Enggak. Coba lihat. Porto gua naik 2 kali lipat. Nggak mungkin. Nggak. Ini gue kadang gini teman-teman deh. Kalau memang udah terdesak dalam kondisi market, biasanya gue manggil dia nih. Dalam artian, terutama yang memang teknis ya, altcoin, ya Nanti Bitcoin. kan kita bahas juga bottomnya di mana, alasannya apa. Makanya gue suka nih, dia tuh kalau nganalisa kan detail banget, apalagi nih, kondisi baru market coba seperti itu. Lihat Ya. nih. Coba. Nah, ini profit 3 bulan terakhir bro. Ini lu. Iya. Kok bisa sih bro? Oh lu masuk Bitcoin lu gak pernah ngelepas ya? Enggak, aku masuk hyperliquid. Kalau masuk Bitcoin kan rungkat bro. Oh lu hyperliquid. Oh iya. Karena ada yang bilang hype itu, ya nanti lu jelasin lah. Ya kan dari keuntungan ini muter di situ lagi ya. Nah, dan kita punya kungfu namanya hyperliquid money machine gitu. Jadi kita bisa bikin hype ini kerja untuk kita bro. Masa sih? Iya, ada kungfunya tuh. Hah? Nanti Kungfunya? kita bahas. Nanti kita bahas ya. Iya. Kita update teman-teman semua. Jadi nanti Stephen coba deh kasih peta ke kita. Kita pertama bahas dari induknya dulu kali ya. Oke. Bitcoinnya dulu ya. Bitcoin sampai nanti di ujung obrolan nanti teman-teman simak ya, yaitu regulasi baru. Kan di root Bursa Efek Indonesia baru kan? Jeffrey, so? Kurang tahu. Ya gue lupa lagi. Ya kan sempat ada tuh yang baru. Nah, ya Ibu Kiki juga ya, Federica Iya, di OJK. Maksud gue nih banyak peraturan-peraturan juga yang gue lihat ini masih menjadi isu sih memang, tapi gue nggak tahu ini akan direalisasikan apa enggak. Yaitu ada aturan baru buat para influencer keuangan. Iya, benar. Makanya kita juga mau comply, bro. Makanya kemungkinan habis gini ambil penasihat investasi sih. Tapi sebenarnya kan kita nggak tahu juga nih, maksudnya sertifikasi yang dimaksud itu sertifikasi apa gitu loh. Karena orang yang punya sertifikasi juga belum tentu lihai atau ciamik kan dalam bahas. Maksudnya kalau punya sertifikasi masa investasinya pasti cuan, tradingnya auto cuan. Oh ya, belum tentu. Kan belum tentu. Semua sebenarnya tergantung praktisinya sih. Kan kadang kalau orang yang punya sertifikasi ya teori doang, tapi disuruh praktek nol kayak gitu kan. Ya tapi kita kan ngikutin aturan regulator aja. Gitu. Iya. 500.000 US dollar tadi ya? Porto ya, lo? Enggak, itu cuannya aja sih. Oh profitnya? Profitnya aja. Iya profitnya kan? Iya. Dari Hyperliquid doang? Hyperliquid doang. Tapi lu udah ngambil Bitcoin nggak? Udah? Masih ada dikit banget. Cuma mungkin porto 3-5% aja. Enggak, mesti di hold apa lu baru ngambil nyerok-nyerok udah mulai dari kemarin? Baru nyerok-nyerok tapi tipis-tipis doang. Jadi baru 3-5% porto aja. Tipis lu berapa? Ya beberapa miliar aja sih. Beberapa miliar tipis. Tipis. Dollar cost averaging. Dollar cost averaging. Tapi nanti lu akan lebih masif, lebih agresif lagi pas di berapa boleh, gitu ya. Kita bahas. Kita bahas. Oke. Seru nih. Nah, sekarang kita buka nih ya chartnya, bro. Nah, kalau dilihat di sini, dia itu selalu turun 30% di bawah 20 weekly moving average. Nah, contoh 2017 30%, 2020 juga 30%. Lalu di 2024 itu juga 30%. Nah, sekarang 60.000, jadi 30% dari sekarang mungkin di 40 sampai 50 ribuan. Itu per 4 tahun sekali? Per 4 tahun sekali. Dan kalau dilihat di sini, bro, ini
cycle-nya nih, lo bisa lihat di sini. Nah, jadi dia itu 1065 hari bullish, 365 hari bearish. 1065 hari lagi bullish, 365 hari bearish. Nah, sekarang kan 1065 bullish yang kemarin tahun lalu tuh. Nah, kemarin kan puncaknya ada di Oktoberan. Nah, 365 hari setelah Oktober berarti kapan? Ya, berarti Oktober ini. Oktober, itu ya? bottomnya, Oktober, November. Oh iya, dan lu selalu konsisten nih. Setiap Steven gue panggil di sini, guys, ini selalu bilang bahwa Oktober November tuh. Iya kan sesuai jamnya. Nanti kita tunjukin Iya, lagi. Iya. Jadi lu masih prinsip ya, masih sama nih, nggak berubah-berubah nih. Nggak boleh mencela-mencela, bro. Jadi Oktober November. Iya, jangan pelin-pelan gitu kan. Kan banyak orang yang pelin-pelan gitu. Siapa kalau boleh tahu tuh? Wah, nggak tahu ya. Oknum-oknum. Gitu. Siap. Nah, lalu mungkin kita harus belajar juga penyebabnya apa nih yang bikin Bitcoin sekarang udah 60, bro kan rasa udah murah nih, masa bisa ke 45 gitu kan. Nah, kalau di tahun 2022 dulu kan ada yang bangkrut namanya Terra Luna dan FTX gitu. Nah, kali ini kemungkinan besar yang bangkrut itu Michael Saylor, bro. Hah? Kok bisa loh? Maksudnya yang didamba-dambakan, yang ukurannya dia, indikatornya dia gitu. Iya benar. Dia karena apa? Karena utang ya? Karena konsepnya dia kan utang, bro, konsepnya. Jadi dia ini isu saham atau isu corporate bond terus-menerus. Jadi misalnya selama dia punya saham itu $100 ke atas atau di atas par value-nya, dia bisa isu saham lagi biar orang beli. Kenapa? Karena dia kasih iming-iming bunga dividen 11,5% per tahun, bro. Oke. MicroStrategy kan menurut gua kan juga nggak bego-bego amat, bro. Maksud gua kenapa dia nggak nunggu pas di bawah dulu baru nyerok? Kenapa pas kemarin itu dia agresif banget gitu loh meskipun utang? Berarti hitungannya dia meleset atau yakin banget gitu loh Saylor ini? Karena mungkin dia udah terlanjur menggoreng ya. Dia kan udah janji, kita akan selalu diamond hand, kita akan selalu hold Bitcoin, we never sell Bitcoin gitu. Nah, akhirnya mungkin dia kemakan omongannya sendiri gitu. Mulutmu harimaumu gitu. Oke. Tapi dia ngelepas gak sekarang? Kemarin ngelepas, bro. Nah, ini makanya kita bahas. Jadi nggak konsisten kan dengan perkataannya gitu loh. Nah, ini kalau lu lihat di sini, bro, yang atas ini adalah STRC, bro. STRC ini adalah preferred stock mereka. Nah, selama dia di 100 itu aman-aman aja. Jadi dia bisa dapat duit lagi dari investor beli bondnya, terus dia dapat duit buat beli Bitcoin lagi. Nah, 100 dapat duit beli Bitcoin lagi. Nah, tapi kalau dia di bawah 100, bro, artinya harga bond di secondary market lebih murah daripada beli langsung ke seller kan. Nah, jadi akibatnya orang udah nggak mau beli lagi di seller. Ngapain beli di seller? Harganya 100. Mendingan beli di market aja. Sekarang di 83. Kemarin sempat anjlok sampai 72. Dan uniknya lagi, bro, kalau dilihat di sini kita bandingkan dengan harga Bitcoin. Ini benar-benar nyambung, bro. Kenapa? Jadi setiap kali dia turun, nih kalau dilihat strateginya turun tuh di bawah 100, set Bitcoinnya turun, set yang biru Bitcoin. Terus kemarin ini waktu dia anjlok kayak gitu, Bitcoinnya juga turun, set. Nah, tapi kalau begitu dia kembali ke titik 100, itu Bitcoinnya kembali naik dikit. Turun, naik, turun. Itu kenapa gitu. ya? Karena kalau itu di 100 artinya seller dapat duit lagi kan, bisa beli Bitcoin lagi. Nah, tapi kalau di bawah 100 investornya udah nggak dapat duit lagi, nggak bisa beli Bitcoin lagi. Nah, kemarin di bulan Juni dia jual 32 Bitcoin, bro, buat bayar dividen ke investornya ini. Karena harus setoran bagi Karena hasil. harus setoran kan, bagi hasil 11,5% per tahun. Nah, boncos dong dia. Boncos, makanya kemungkinan besar, bro, kalau ini dia nggak ada duit lagi gitu kan, dia bisa jual Bitcoinnya lebih banyak lagi buat bayar dividen. Kalau nggak dapat duit dari mana bayar dividen, ya kan? Kecuali jual Bitcoinnya. Dia udah benar-benar kepepet sih. Nah, makanya kemarin dia sampai bilang ini strategi akan menjual Bitcoin untuk membayar dividen dan interest expense. Nah, dia sampai bilang kayak gitu. Bahkan dia kemarin naikin bunganya dari 11,5 ke 12% biar investornya tetap mau masuk lagi. Ini sudah kayak bom waktu sih. Jadi mungkin cepat atau lambat dia bakal bangkrut, meledak gitu. Serius? Emang bisnis modelnya si strategi ini emang cuma ngandelin cuan dari Bitcoin aja? Iya, memang sih. Emang begitu? Dia nggak masuk ke, gua nggak tahu ya istilahnya, aset produktif lah, retail lah. Dia kan fanatik Bitcoin kalau kita bilang. Bitcoin maksimalis. Tahu. Oke. Nah, jadi ini mungkin akan jadi pemicunya sih, bro. Nah, lalu ini sih. Jadi ini udah kita rangkumin pakai gambar yang gampang dimengerti. Jadi STRC di atas 100 bisa jual saham baru, dana segar masuk, beli Bitcoin, makin banyak investor tertarik, muter terus. Tapi mesinnya ini udah rusak nih. Ya, seperti itu sih. Nah, mungkin setelah itu kita bahas juga dari segi makroekonomi ya, bro. Nah, kalau dari makroekonomi kita lihat di sini, bro.
Ini S&P 500 bro, di tahun 1973. Nah, tahun 1973 itu ada namanya embargo oil bro. Minyak di embargo, harga minyak naik tinggi-tinggian. Nah, pada saat itu S&P-nya anjlok bro, 20%. Nah, setelah itu minyaknya udah kayak sekarang nih, Selat Hormuz dibuka, minyaknya udah normal. Tapi setelah itu S&P 500-nya anjlok lagi bro, 40%. Kenapa gitu kan? Nah, jadi sebenarnya yang terjadi seperti ini bro. Di Oktober 1973 itu kan minyak loncat dari 2,9 ke 11,65. Nah, Maret 1974 itu orang gila, krisisnya udah selesai nih. Oilnya udah kembali normal. Kayak sekarang nih, Selat Hormuz dibuka, udah kembali normal. Nah, tapi 6 bulan kemudian dia anjlok 40% lagi. Kenapa gitu kan? Nah, ternyata ada 3 damage bro dari oil naik. Jadi kayak sekarang ini sebenarnya kita di ujung-ujung resesi. Kemungkinan besar habis gini S&P 500 itu akan anjlok gitu. Pertama, karena damage pertama, ketika minyak naik 4 kali bro, mungkin semua barang itu kan naik, tapi perusahaan kan nggak bisa langsung naikin harga jual bro. Kan mungkin naiknya bertahap. Kayak contohnya Apple. Apple baru-baru ini naikin harga karena memori chipnya naik besar tuh. Nah, makanya saham Apple langsung anjlok. Nah, karena biaya minyaknya naik 4 kali, produksi naik dan margin korporasi kan turun. Nah, kalau marginnya turun, berarti kan mau nggak mau naikin harga. Mau nggak mau. Ya. Nah, damage kedua, daya beli konsumen itu udah hancur bro sekarang. Karena harga BBM kan naik 4 kali lipat tuh. Jadi konsumennya harus alokasi 3-5% income lebih banyak buat beli BBM itu. Nah, apalagi inflasi makanan, transportasi naik, cicilan rumah naik, suku bunga BI kan naik. Suku bunga udah jadi 5% sekarang. 5,75. Nah, kan. Nah, terus habis gitu hasilnya ya ini kemarin itu sampai alokasinya kan lebih besar. Inflasi naik, cicilan berat, penjualan otomotif turun, penjualan rumah turun. Ya, akhirnya stagflasi, bro. Ini yang terjadi di 1973. Karena terjadi stagflasi ini, ya makanya dia anjlok seperti itu. Nah, kemungkinan besar ini bisa terulang di sekarang ini, bro. Di tahun 2026 ini. Dan ini juga nyambung dengan krisis properti ini sih, bro. 18-year real estate cycle ini. Makanya aku bilang kalau kita kan sering ngadain coaching nih bro, one on one gitu kan. Iya, jadi aku sering sharing gini. Banyak murid kita itu yang umurnya 50-70-an. Mereka banyak yang pusing bro. Kenapa? Soalnya asetnya mayoritas di properti bro. Dan sekarang mereka mengeluh, ini properti mau dijual kok susah, gitu kan. Nah, gue sempat posting nih bro, analisa gue yang ini. Jadi di tahun 2026 ini, itu adalah puncak dari cycle-nya properti bro. Dan di tahun 2027 sampai 2030 itu adalah depreciation. Artinya yang pegang properti ini bakal jadi gembel, bakal rugi bro. Kenapa? Soalnya ya ini udah siklusnya. Sekarang mungkin orang ngerasa beli properti udah terlalu susah, mahal gitu kan. Zaman dulu orang kan bilang, aku aja nabung di bank, orang tua kita nih nabung di bank biasa-biasa aja, nggak investasi sana sini udah bisa beli rumah. Ya karena zaman dulu itu orang gajinya misalnya 1 juta, harga propertinya cuma 80 juta, 100 juta. Artinya cuma 8 kali dari gaji tahunan kita. Nah sekarang bro bayangin, UMR cuma 5 juta, sedangkan harga rumahnya udah 1 miliar. Artinya kenaikan gaji kita itu kalah sama kenaikan propertinya. Nah ini bisa jadi bubble bro. Nah makanya mungkin sekarang udah mulai kerasa ya bubble-nya. Harga rumah itu pada stagnan dan cenderung turun harga properti. Nah orang-orang yang pegang properti ini pada kesulitan nih. Wah aku mau jual propertiku. Mungkin dia bilang harga properti gua 10M. Tapi kenyataannya di market emang ada yang nampung 10M bro. Mungkin yang nampung cuma 5-6M gitu kan. Nah inilah yang gua bilang makanya properti habis gini akan masuk ke depreciation. Karena ini juga nyambung dengan teori-teori yang tadi. Karena inflasi naik, suku bunga naik. Nanti bakal banyak orang yang gagal bayar nih di bank. Pasti banyak yang dilelang propertinya karena nggak bisa bayar kan, disita sama bank. Nah itu makanya akan jadi pemicu krisis properti juga. Habis gini orang-orang itu banyak yang BU nih. Nah kita makanya cash is king bro di zaman sekarang. Emas is king juga bro. Orang yang pegang emas itu enak bro di zaman zaman sekarang. Karena mereka nanti pegang emas, nanti orang-orang yang propertinya pada BU, propertinya anjlok, kita bisa serok bawah tuh harga propertinya. Oke, gue kebayang berarti ya gimana ya? Bukan maksudnya kita bersenang-senang di atas penderitaan pemilik aset properti ya, tapi maksud gue berarti kalau mau beli properti sekarang ini justru lagi pada ambles. Tunggu mungkin 1-2 tahun lagi lah. Oke, ada istilah juga di perbankan kan yang kayak semacam dilelang ya bro ya? Iya. Gue lupa tuh istilahnya apa tuh. Jadi harga rumah misalnya value-nya 10 miliar. Terus ya sekarang bisa dapetin dengan value 10 miliar cukup dengan 5 miliar karena udah dilelang gitu loh bro. Benar. Nah itu contohnya. Banyak yang kayak begitu ya? Banyak bro. Sekarang mulai banyak sih.
Karena banyak yang gagal bayar. Karena bayangin aja, suku bunga BI aja udah dinaikin dari 4,75 ke 5,75. Bayangin teman-teman yang KPR, apalagi KPR-nya itu di atas 5 tahun bro, pasti udah berubah jadi kena bunga yang floating bro. Kalau yang awal-awal kan masih fix, kalau fix kan tetap. Tapi kalau floating kan dia ngikutin bunga BI. Nah, itu kalau dihitung bro, bahkan ya bunganya KPR itu ngalahin harga rumahnya bro. Makanya gue sering bilang kalau KPR itu jebakan Batman bro. Oh, lah kalau misalnya ngambil dari sekarang yang bisa dibilang karena value-nya tinggi tapi harganya murah, KPR nih misalnya, ya boleh aja dong, sah dong sekarang. Ya terutama kalau gue misalnya ngambil konteksnya adalah syariah gitu misalnya. Boleh gak sih kayak gitu? Untuk sekarang kondisi makroekonominya lah, lu lihat ya. Kalau gue sih masih nunggu 1-2 tahun lagi sih. 1-2 tahun lagi. Siapa tahu banyak yang lebih BU ya kan, kita nggak tahu nih. BU-nya berarti yang nyicil KPR ya kan? Apa yang udah kesita sama bank? Yang nyicil KPR dan yang udah kesita, atau mungkin yang bisnisnya lagi menurun. Sekarang bisnis konvensional lagi menurun bro. Karena uang nggak dibawa lagi kering ya? Lagi kering, likuiditas lagi kering. Dan banyak yang pegang aset-aset yang nggak liquid bro. Kalau aset, ya contohnya properti tanah tadi itu. Oh, mungkin gedung atau mesin itu kan semua nggak liquid bro. Nah makanya kita berbisnis yang liquid aja. Kalau versi lu liquid itu berarti apa? Salah satunya ya selain cryptocurrency. Kripto, emas, saham itu semua liquid bro. Misalnya gua butuh uang 10 miliar hari ini langsung cair 10 langsung. miliar. Makanya gua ini sebenarnya di coaching gua, dan mungkin nanti kita bikin webinar kali. Nah itu ya, jadi menariknya gini teman-teman. Kita bantu aja teman-teman semua sekarang yang banyak pengusaha. Tadi kan lu sempat bilang juga bahwa ada orang yang umurnya 50-70 tahun, mereka aset properti tapi mandak, yang ujung-ujungnya kan lu kasih saran lah. Jadi mereka konsultasi sama lu kan. Nah, enaknya begini teman-teman. Kalau mau kita ngumpulnya dalam satu ruangan, ya online apa offline? Online lah. Online lewat Zoom. Mereka di saat kondisi seperti ini butuh dua hal. Gimana cara nyari duitnya, dan gimana cara duit itu jadikan nantinya aset yang liquid. Itu dulu tuh. Nyari duit, abis itu jangan lo kasih ke properti lagi. Kalau dalam konteks ini adalah properti lah dari data dulu ya. Bahaya gitu di kemudian hari. Karena memang gaya-gaya properti kan sebenarnya kan generasi X, boomers gitu kan. Kalau sekarang kan udah beda nih ekosistem ini bos. Udah kan mendingan liquid, saham, Bitcoin, iya apalagi itu, emas. Udah kayak begitu, lo butuh duit ya tinggal tarik. Lu mau jual ke market apa segala macamnya, mau limit, mau langsung dibeli sekarang apa segala macamnya. Nah itu kondisinya seperti itu. Nah mendingan berarti setuju nggak lo kalau sekarang saat ini teman-teman yang mungkin baru memulai atau sudah terlanjur properti dalam hal ini industrinya misalnya, cari duit dulu, ngerti caranya. Ya misalnya pendekatannya kalau bahasa gua ya, kalau di gua tuh industrinya pendekatannya pakai branding dan marketing. Ketika lu naikin trust lewat branding, personal lu misalnya, makanya personal branding ujungnya, habis itu ngerti gimana caranya relevan penawaran lu itu ke mata konsumen. Kalau bahasa gue marketing evolution, 2.0, 3.0 gitu kan. Sehingga udah dapetin duit, oke. Nah, jangan sampai alokasi dananya ini balik lagi ke properti lagi misalnya, balik lagi ke hal yang nggak liquid. Nah, lu ajarin di situ tuh bro. Baru ntar kita berdua aja kali ya langsung ya. Boleh lah. Boleh gitu aja kali ya. Gue jadi kepikiran nih. Kita collab aja webinar. Abis itu lu masuk dalam situ. Setelah itu mau ntar lu urusannya pengen ada one on one, lu buka lagi nggak? Lagi penuh nih sampai 2 bulan ke depan. Mungkin nantilah kita bicarain lagi. Oh jadi karena peminatnya lagi banyak bro. Karena memang kondisi-kondisi krisis kayak gini kan banyak yang lagi kesulitan, bingung alokasikan asetnya kemana. Nah kebetulan kita ini punya kungfu buat bikin aset mereka, aset-aset idle mereka itu jadi mesin uang bro. Jadi kalau kata Ibu Sri Mulyani kan gini nih, penyakitnya orang Indonesia. Orang Indonesia itu orangnya kerja keras gitu bro, tapi uangnya diem bro di bank bro. Tapi orang Amerika bro, orangnya tidur, uangnya kerja bro buat mereka. Makanya orang Indonesia katanya kok nggak kaya-kaya. Ternyata itu bro penyebabnya. Oh iya, yang kejawab berarti literasi tentang investasi di Indonesia itu dibanding S&P 500 atau bursa efeknya kita gitu kan, kalau kita versuskan gitu ya. Makanya kita cuma 3%, 4% makanya ya mungkin literasinya. Nanti di webinar kita bongkar cara investasi yang benar. Kita bikin uang mereka itu, misalnya uang mereka 1 miliar bro. Gua bisa bikin biar uang mereka itu serasa 1,7 miliar bro. Cakep. Nah, terus bahkan ada juga trik kayak gini bro. Lu misalnya mau beli emas 100 gram kan. Nah itu orang awam mungkin beli butuh duit 250 juta. Nah kita punya kungfunya cuma perlu bayar 38 juta aja bro.
Aku bisa. Bisa dong, ada kungfunya. Jadi bisa 6 kali lipat. Langsung daftar webinar di Khusus bawah. di webinar ya teman-teman. Khusus di webinar. Apalagi kan mungkin emak-emak ya kan, Iya. ada bapak-bapak yang pecinta emas bro. Itu ada kungfunya. Dan ini bukan XAU, Forex, ini emas fisik ya teman-teman. Oh gitu? Iya, emas Bukan fisik. Exau Bukan, emas fisik. emas digital yang sekarang harganya 4 ribuan itu. Oh enggak, ini emas fisik bro. Emas fisik tapi kita bisa merasakan modal 6 kali lipat. Dan kita bisa dapetin emas itu cuma bayar 38 juta. Gue ikut. Gue selain bisa misalnya pun nanti mau sharing-sharing, gue juga ikutan mantengin webinar dia kalau gitu ya. Jadi biar ini ya, enggak nyangkut. Iya. Ya gimana cara daftarnya? Nih coba tim buatin dong posternya atau mungkin semacam landing page atau websitenya kali ya. Biar Ya, biar nanti di deskripsi lah ya. Iya, linknya. biar rapi, biar nggak beli kucing dalam karung. Apa yang didapetin apa mereka, tinggal klik aja link yang ada di deskripsi di bawah gitu kan, atau mungkin informasi lebih lanjut saya kasih caption di bawah. Udah langsung daftar. Ini kita batasi aja teman-teman. Jadi kalau mau ya sekitar nanti kita lihat ya berapa Iya. batasnya tuh semuanya Yang tercantum penting di sana. biar kondusif kan, biar semua bisa Iya. belajar. Karena teknik-teknik ini nggak bisa di-share di publik tuh. Kenapa? Soalnya nanti kebanyakan yang tahu nanti ditutup sama pemerintah programnya. Ya boleh. Nanti kalau misalnya mau lanjut mereka mau private counseling sama lu one on one gitu kan, ya, tinggal informasi nanti ada di webinar gitu aja kali ya. Boleh. Gue tunggu teman-teman daftar sekarang juga ya. Nah, kemarin gue sempat bilang juga bro, kontroversi gitu kan. Sampai banyak yang hujat bro. Apa tuh yang mana? Aku kan bilang, orang kalau jadi nasabah prioritas atau naruh 1 miliarnya di bank dalam bentuk rupiah, itu orangnya bodoh, aku bilang gitu. Terus orang-orang bilang, ini banyak Konglo jadi prioritas. Ya Konglo jadi prioritas, tapi nggak naruhnya dalam bentuk rupiah, bos. Gitu kan, Konglonya kan pintar. Naruhnya dalam bentuk apa? AUM-nya bentuk saham. AUM-nya bisa bentuk mungkin mata uang asing, USD, SGD, CHF. Atau penting dalam bentuk obligasi, bro. Kan bisa juga. Nah, jadi ada triknya, bro, sebenarnya. Tapi orang-orang itu mungkin masih belum nyampe nih cara mikirnya. Okay. Mereka bilang, wah mana mungkin orang Konglo semua taruh di prioritas. Iya taruh di prioritas, tapi kan nggak mungkin dalam bentuk rupiah. Iya. Anggap aja bro, ini uang kamu 1 M ya. Kalau didiemin dalam bentuk rupiah di bank, itu uang kamu sekarang udah minus 11%. Iya, inflasi. Didiemin aja, Inflasi. kalah sama dolar kan. Jadi dari Januari sampai sekarang dolar itu udah naik dari 16.000 ke 18.000. Itu udah 11% sendiri. Ibaratnya uang 1 M kamu didiemin di Januari, sekarang di Juni ini bro, sisanya cuma ya 890 juta. Padahal kelihatannya 1 M ya, tapi secara purchasing power udah kalah. Iya. Nah, bayangin aja, ternyata habis saya hitung bro, uang 1 juta di tahun 98, sekarang ini sisanya cuma 100.000 bro. Jadi kalau ibarat lu punya uang 1 juta dulu, sekarang cuma serasa kayak punya 100.000. Makanya kayak dulu 1 juta mungkin bisa beli TV, beli apa kan. Iya. Sekarang bisa beli apa bro? Nggak bisa beli Udah nggak apa-apa. dapat apa-apa ya. Ya, makanya itu mungkin teman-teman harus lebih melek gitu ya. Nah, itu kungfu-kungfu yang kita ajarin. Misalnya gimana sih cara jadi nasabah prioritas di bank tapi uangnya nggak perlu ditaruh di sana, tetap bisa diputar. Oh, jadi ngomong sama orang banknya seperti itu ya. Misalnya kayak ke valuta asing ya. Nah, valuta asing atau saham bro. Yang sekarang bisa saham juga. Saham juga bisa Ya, atau misalnya surat berharga negara. ini ya SPN bisa. Misalnya gini bro, gua mau jadi nasabah private misalnya. Ya. Private itu kan butuh 20 miliar gitu. Nah, tapi gua mau jadi nasabah private di 3 bank bro. Nah, gampang aja caranya. Misalnya gua beli SPN 30 miliar nih. Nah, terus SPN-nya gua taruh di bank A. Nah, gua taruh back to back, dapat nih pinjaman 24 miliar, biasanya 80% lebih lah. Nah, 24 miliarnya taruh di bank B. Lalu kita dapat pinjaman lagi 80% taruh di bank C. Jadi dapat prioritas di 3 bank. Ya, jadi dengan punya uang 30 miliar udah bisa private di 3 bank. Ini mungkin teknik yang jarang orang tahu. Dia kira harus, aku harus taruh di situ ngendon 20 M gitu. Padahal enggak juga ada teknik. Oh iya, tapi itu akan jadi produktif. Produktif aja, soalnya kan SPN-nya naik. Kan? Ya sama kita, mungkin kan terakhir kita pinjam uang cashnya buat muter bisnis lagi. Oh, ya, buat jadi diputar tetap di misalnya produktif ya, di sektor realnya. Betul, di sektor real. Nah, jadi sebenarnya aku ada ini simulasi sih. Misalnya nih, teman-teman mau beli kos-kosan gitu ya, atau mungkin mau buka bisnis. Misalnya ada uang 1 M nih. Nah, daripada uang 1 M-nya itu langsung dibelikan kos-kosan atau dibelikan bisnis, atau mungkin bangun studio podcast kayak gini, mendingan beli Bitcoin dulu, atau mungkin beli saham, atau mungkin beli emas. Nah, lalu itu bisa lu gadein bro sebenarnya. Digadein. Bitcoinnya misalnya digadein 1 M. Itu bisa dapat uang fresh money 700 juta. Nah, 700 juta yang baru lu pakai untuk kos-kosan lu, bisnis lu. Nah, nanti uang dari kos-kosan bisnis ini lu pakai untuk bayar hutang lu per bulannya.
Oh, kungfu ini yang lo maksud. Nah, ini salah satu kungfunya, tapi masih banyak lagi. Ada di webinar berarti semuanya. Ada di webinar. Salah satu kungfunya aja udah dibuka di sini, levelnya mungkin berarti yang paling rendah nih. Karena kan secara publikatif nih, kelihatan secara gratis. Gimana yang berbayar nantinya di dalam sana? Iya, jadi misalnya nih ibu-ibu yang emasnya banyak bro di rumah, ya kan? Mungkin penonton kasih solusi nih pada gemar nabung emas kali. Iya. Nah itu kan emasnya nganggur bro, diem aja. Gimana kalau emasnya bisa jadi mesin duit bro? Misalnya digadein nih, terus dapat duit 80% dari harga emasnya. Nah terus duit 80%-nya misalnya dapat bunga dari tempat gadainya mungkin di angka 1,5% kali ya. Nah itu kan kalau kita puterin di bisnis yang bisa kasih 1 bulan 3-4%, kan berarti kita cuan 2,5 sampai 3,5% dari total emasnya. Udah jadi dividen tuh tiap bulan, mesin uang. Emasnya ini gerak terus gitu kan. Makanya kita nggak boleh biarin aset kita itu diem bro. Makanya gue selalu punya prinsip nih, kalau kita beli aset, kita harus bisa manfaatin aset itu 1,7 sampai 1,8 kali dari aset itu. Ya maksud saya, misalnya saya beli aset, saya cari aset yang bisa di loan atau bisa digadai. Dan kita bisa dapat fresh money dari aset itu. Sedangkan properti bro, misalnya sekarang mau kamu loan, kamu gadai misalnya tanah, nggak laku bro digadai. Okay. Kalau rumah susah bro digadai bro. Kemarin gue mau coba nih, gue mau coba kredit modal kerja pakai rumah gue gitu. Ternyata bro di appraisalnya rendah sekali. Udah gitu harus, kamu harus detail ya, teknis ya. Lu harus ini mau pakai bisnis apa? Ayo, bisnisnya plannya harus jelas, semua harus jelas. Ruwet bro kayak gitu. Misalnya gue bilang, wah ini gue mau gadai rumah gue mau gue pakai buat kripto, ditolak bro sama bank ya kan? Nggak mungkin kan? Iya. Nah tapi kalau misalnya gue gadai emas lah, atau gadai saham lah, atau mungkin kripto lah, kan nggak ditanya bro, langsung cair. Nah, gitu sih, makanya gue anti banget sama tanah properti ya gitulah. Ruwet bro soalnya. Paham. Nah makanya kungfu itu kita bongkar nanti di webinar ya. Oke, jadi lu sendiri ini kan lo hitungannya Gen Z ya? Iya Gen Z. Gen Z, lu sendiri Gen Z itu untuk ya ini agak keluar topik dikit, tapi sebenarnya gue pengen tahu insight lo ya, masih ada yang nyambung sebenarnya dari pembahasan. Gen Z kan mindsetnya katanya nggak pengen beli rumah misalnya. Nah itu dulu tuh. Lu pribadi gimana terkait aset rumah misalnya? Kalau Lu harus punya. Aku harus punya satu. Sekarang lu punya berapa rumah? Satu aja. Satu buat yang persiapan merit. Oh, itu di luar dari rumah orang tua. Di luar. Oke. Berarti kan ketepis ya, nggak semua Gen Z kayak gitu ya? Tapi tapi gini. masalahnya gini bro, nggak semua Gen Z mampu beli rumah, itu masalahnya bro. Nanti kita bahas yang itu. Itu oke. Nanti kita bahas. Cuma maksud gue gini, kayak masih di topik yang mirip-mirip lah. Kayak Timothy Ronald waktu itu bukan beli rumah yang di bawah, tapi belinya penthouse. Kan gue gak tahu, gue agak lupa alasannya apa. Tapi intinya menarik juga ya. Maksudnya dengan Gen Z sekarang sebenarnya bukan aset yang properti tanah gitu ya, bukan ya? Tapi lebih baik penthouse atau apartemen atau seperti apa? Enggak sih bro, enggak setuju. Oke. Soalnya gue juga kemarin kan coaching tuh. Banyak teman-teman yang umur 50-70an itu, mereka ngeluh, gue beli properti, beli apartemen malah rugi, nggak bisa dijual. Dijual pun mungkin rugi 50%. Misalnya dia beli apartemennya 1M, mungkin sekarang jual cuma 15 juta bro. Dan dijualnya pun susah. Oh, jadi nyari bukan karena pun susah katanya. Bukan karena di tanah apa napak tanah atau tidaknya ya, tapi lebih kepada industri propertinya memang. Benar, dan juga bisa dibilang kalau apartemen tuh paling nggak enak bro. Aku sih bukan fans of apartemen ya. Kenapa? Soalnya dijualnya susah, nyari penyewa juga nggak gampang. Udah gitu kan izinnya kalau nggak salah bukan SHM ya kalau nggak salah ya. Terus habis gitu kita harus bayar service charge bro tiap bulan. Ibaratnya kayak kita punya apartemen kayak nyewa ya. Jadi meskipun kita udah beli, tapi kita bayar terus. Bayar EPL-nya atau apa, gue lupa lagi. Iya, berarti kan kita kayak masih nyewa nih. Sedangkan kalau kita punya rumah landed, rumah yang napak di tanah, kan nggak usah berbayar bulanan gitu kan. Yang mending bikin yang bagus kalian lah, rumah landed yang bagus kalian, daripada harus apartemen. Tapi tetap dibagusin kan maksud lo kan? Rumahnya bukan berarti kayak, ada juga mindsetnya kayak sewa aja terus-terusan gitu. Kalau aku sih tahu mending, gak sih maksud gue? Iya. Tahu Tapi kan? gue mending yang ini, bangun sekali untuk selamanya langsung bagus gitu. Kalau lu kan gitu juga. Iya, milenial kan masih nyerempet-nyerempet ke X sama boomers. Kalau gue mending kayak gitu. Gue nggak tahu kalau di sekarang kan Gen Z agak unik nih. Yang gue baca ya, gue nggak tahu nggak semua Gen Z tiba-tiba ngapain kita punya rumah sewa aja. Ada juga yang waktu itu pernah duduk juga di sini, dia bilang yang penting aset kriptonya. Yang penting asetnya pokoknya rumah, mobil biasa aja. Agak-agak unik memang nih Gen Z sekarang. Makanya gue coba mau nanya langsung sama lu nih. Tetap aja nggak semua Gen Z kali kayak gitu ya?
Enggak semua, tergantung juga dari kecukupan ekonomi mereka, bro. Kalau mereka udah mampu, kalau aku sih prinsipnya kalau mau beli yang konsumtif gitu, gua harus punya aset 10 kali lipat dari aset itu, bro. Misalnya mau beli mobil yang harganya 1M ya, gua harus punya 10M dulu. Kenapa? Soalnya kalau beli mobil 1M itu kan tetek bengeknya banyak banget, bro. Mm-mm. Misalnya STNK, pajak, belum lagi kalau aku kemarin beli mobil yang tahunnya agak lumayan itu, bro. Iya. Wah, servisnya banyak banget, bro. Nah itu gue pernah denger tuh, kalau Cindo tuh kayak gitu tuh Cindo. Kali 10. Kali 10. Dulu gue pernah denger begitu, kalau lu pengen beli barang 10 juta, lu harus punya 100 juta dulu gitu. Nah itu benar, bro. Misalnya ada juga namanya lingkaran setan nih, bro. Apalagi Misalnya nih? lu beli iPhone nih ya. Heeh. Gen Z kan zaman sekarang kan pengen beli iPhone, bro. Heeh. Dipamerin ke temen-temennya gitu. Nah masalahnya, bro, lu beli iPhone ini 20 juta. Lu bakal kena lingkaran setan, nanti habisnya bisa ratusan juta, bro. Kok bisa? Karena misalnya lu beli iPhone ini, kan nggak mungkin lu beli casingnya yang 100 ribuan, bro. Pasti beli casingnya 500 betul. ribuan. Terus beli ini pasti beli ini, bro. Beli iPad. iPadnya berapa? 10 juta. Iya. Beli iPad, beli MacBook, bro. Satu ekosistem 20 juta lagi. Terus udah punya satu ekosistem, masa naik motor, bro, dihina sama teman-temannya. Lingkaran setan. Akhirnya dia Iya. beli mobil ya kan, nyicil. Nah, udah lingkaran setan, akhirnya kena jebak pinjol pay later. Wah, makanya pinjol kita sekarang mencapai 100 triliun, bro. Weh, rekor keren. Ya itu sih miris ya, bro ya. Makanya Ya. semua dibongkar di webinar kan, biar mereka nggak salah jalan gitu. Ya, buruan daftar teman-teman sekarang nih. Ini kita tunggu ya. Pokoknya seminggu 2 minggu segitu dapatnya jalan kita tinggal. Jadi sebenarnya bukan kita nungguin teman-teman yang nungguin nih. Ya, Iya kan? karena memang ini banyak Gen Z tuh pola pikirnya salah, bro. Dan banyak life hack lainnya yang bisa kita bongkar di sana. Misalnya gini, bro. Kartu kredit, bro. Ini lagi enak banget nih, bro, dipakai. Sekarang gue sekarang kesini misalnya pesawat gratis, hotel gratis, semua dari kartu kredit, bro. Tapi gue jadi prioritasnya naruhnya bentuk saham, bro. Jadi ya gue nggak naruh duit di sana. Emang bisa begitu? Bisa. Kan beberapa bank sekarang udah ada sekuritasnya tuh. Lu daftar aja di iya sekuritasnya bener. bank itu, terus bilang, nanti aset under manajemennya, AUM-nya minta dalam bentuk saham gue ya. Jadi tabungan lu nggak apa-apa 0, atau mungkin lu isi 10 juta aja, dikit-dikit aja. Tapi yang penting saham lu misalnya 1M, udah jadi prioritas tuh. Nah dapat kartu kreditnya lu pakai deh. Nah kartu kredit ini juga ada kungfunya lagi, bro. Nanti bisa kita. Nah jangan dibahas semua deh, nanti aja. Jangan dibahas semua, ntar di sana aja di webinar aja, khusus dibocorin di webinar. semua. Bahaya bocor Masih banyak semua. kan nih sisanya di kungfunya? Masih banyak ya. Tadi mungkin berapa persen yang lu keluarin? Ya mungkin 20%. Oh masih jauh bos. Nah ya kalau mau detailnya teman-teman langsung aja cek di webinar, daftarnya sekarang juga di bawah. Oke, apalagi yang mau lu bocorin nih terkait market, bro, saat ini? Berarti Bitcoin yakin betul bahwa nanti akan masuk ke 45.000 kayak sekarang. Itu kondisinya seperti apa? Turun market lonjakannya ke bawah ini, bearish ya? Apa mungkin tetap pelan-pelan gitu? Karena Oktober bentar lagi, bro. Iya, kalau menurutku sih mungkin pelan-pelan disayat gitu, kayak sakit tidak berdarah. Set. Nah, karena Oke. S&P 500 ini juga bakal anjlok, bro, sebentar lagi. Lah berarti Dia- teman-teman yang punya saham Amerika harusnya dijual sekarang dong. Ya mending diamanin. Soalnya gua sendiri lagi nge-short sih dikit-dikit sih, nggak banyak. Jadi kan, tapi ya do your own research ya, bukan financial advice kembali lagi. Oh oke. Jadi maksudnya Oh. posisinya adalah lu itu yang di S&P 500 apa adanya sekarang? Nasdaq? Gua nggak pegang sahamnya sih, lebih pegang ETF indeksnya aja. Jadi gua short ETF indeksnya gitu. Oh jadi lu di Apple nggak ada? Nggak ada. Kebanyakan, bro, nanti nggak bisa mantaunya. Oh. Karena oke. gini, kembali lagi kalau S&P 500 ini itu udah siklusnya. Nah, Warren Buffett aja sekarang kan masih full cash, bro. Udah dari tahun lalu full cash Nggak terus. mungkin masa full cash ya? Masih full cash, belum beli gitu. Belum ngapa-ngapain dia? Belum beli. Kenapa? Karena masih Karena takut. dia S&P 500 naiknya gila-gilaan, bro. Sekarang udah overvaluation. Apalagi kemarin SpaceX baru IPO. Oh iya. Habis gini Anthropic yang punya Claude mau IPO. OpenAI yang punya ChatGPT mau IPO. Nanti bentar lagi kayaknya AI bubble ini makin terasa sih, bro. Dan makin bahaya. Makanya mungkin Warren Buffett udah tahu nih, kayaknya bentar lagi mau krisis. Mendingan gua save cash dulu. Dan ini dia udah ramal dari tahun lalu. Memang dia investor paling hebat di dunia ya. Oh iya. Makanya dia udah tahu, akan ada perang nih Iran gitu kan. Makanya dia nggak pegang saham sama sekali. Dan bener, tahun depannya, tahun ini kan ada perang gitu. Lo dia ngambil convert ke cash, berarti kan dia harus siap terima inflasi dari fiat ya. USD kan tapi bukan Oh rupiah. USD.
Sorry, kepala gue udah di Indonesia mulu. Sorry bro, gue terlalu nasionalis soalnya buat negara ini. Asik. Oh iya, orang bule ya, dia Charlie Munger ya. Iya, jadi ya dia tahu apa yang kita nggak tahu. Kemungkinan besar ya akan ada crash lah ini. Dan ini ada teorinya juga bro, yaitu yield curve inversion ya bro ya. Biasanya kalau lu nabung di bank bro, misalnya bunga setahun sama 10 tahun deposito gede mana bro? Bunga setahun sama 10 tahun. Gede yang lebih panjang kan? Iya dong, pasti dong. Iya, tapi kalau ada kasus di mana bunga yang lebih panjang itu lebih kecil daripada bunga yang lebih pendek. Kok bisa? Nah, itu namanya inversion ini, bro. Karena orang udah tahu kalau ini dalam waktu jangka panjang akan terjadi krisis. Nah, makanya terjadi ini, dan ini terjadi di Amerika. Jadi yang awalnya naik kayak gini berubah jadi inverted muter kayak gini. Nah, saat kurva terbalik, ini kan yield jangka pendek lebih tinggi dari jangka panjang. Yeah. Artinya investor mencari keamanan dan mengantisipasi risiko pelemahan pasar gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, bro, tiap kali aja inversion itu sering berakhir dengan crash. Tahun 69 ketika terjadi inversion, dia itu 340 hari crash 28%. 73 sama. Terus waktu 2000, waktu ada .com bubble 196 hari, crash juga 45%. Tahun 2007 waktu ada subprime mortgage, mungkin waktu itu property bubble burst ya. Itu juga 372 hari inversi terus crash 58%. Nah, tahun 2022 ini paling lama nih, bro. 769 hari. Nah, belum tahu nih crashnya sampai kapan. Tapi menurut gue S&P harusnya turun 20%-an lah dari sekarang. Cuma nanti kan. Ya, kemungkinan besar. Berarti emas paling aman sekarang ya? Aku masih bullish on gold sih. Emas mungkin ada koreksi, mungkin sampai di angka 3.000 sampai 3.500 mentok itu kita borong yang banyak di sana, kita hold. Tapi emas fisik aja. Kapan? Belum tahu. Mungkin 1-2 tahun lagi lah. Oh iya, masih lama ya. Dan makanya aku belinya itu pakai teknik ini, bro, yang nanti kita bongkar di webinar ya. Sebenarnya gue dapet teknik ini dari Bang Atta juga sih, bro. Atta Halilintar. Iya, kemarin kan podcast sama dia. Dia kan jago nih, bro, masalah emas-emasan. Oh iya, dia cuan emang fokus banyak ya cuan dari emas deh. Dia dari emas aja beli ruko, beli aset. Nah, itu karena dia pakai teknik ini, bro. Jadi dan dari tekniknya Bang Atta, gua sempurnain, gua kombinasi dengan kripto. Makanya dapat teknik ini. Gimana? Jadi di tahun 2017 waktu itu emas mungkin masih 500 ribuan. Nah, dia waktu itu borong emasnya bisa pakai teknik ini, dapat 6 kali lipat yang tadi gua bilang, bro. Jadi dia bisa lock harganya di bawah. Misalnya duit dia waktu itu mungkin cuma 1M tapi bisa beli emas setara 6 miliar. Atau duit 10M bisa beli emas setara 60 miliar. Nah, waktu emasnya naik, naiknya kan setara 6 kali lipat, bro, bukan setara 1 kali lipat. Jadi misalnya yang awalnya cuannya cuma 10M, kalau modelnya 10M, dia cuannya 60 miliar. Nah, kayak gitu, bro. Ada kungfu-kungfunya tuh. Dan itu uang dari itu bisa kita puterin di kripto. Nah, kriptonya bisa dapat uang buat bayarin emasnya. Jadi akhirnya emasnya cuma bayar itunya aja, 1 kali yang 1/6-nya aja. Itu teknik dia pakai dia sendiri atau dari fund manajernya? Saya kurang tahu. Atau mungkin dia zaman-zaman dia menjadi brand ambassador Bank Syariah Indonesia kali. Wah, itu ya mungkin ya. Iya. Oh, ngerti gue. Loh, berarti kalau sekarang kondisinya masih bisa disamain nggak dengan polanya Atta Halilintar tadi? Bisa, tapi mungkin kita tunggu emasnya agak Entar dulu dong, karena sekarang masih belum koreksi, masih di atas ya. Udah koreksi, bro. Kan dari 5.600 ke 3.900 sekarang. 4.000. Iya, hari ini 39. Hari ini 39. Masa sih? Udah 39. Gue belakangan ini lagi mantau haters netizen soalnya. Gue gak mantauin market soalnya. Nah, itu seru soalnya gue kalau pada gue suka ketawa-ketawa aja kalau dihujat. Tapi seru aja. Mana sih, coba lihat ya. Coba. Ini buka aja di sini. Harga emas dunia. Oke, bentar. 3.900, bener lagi, bro. Bener kan? Iya lagi. XAU. Nah, nih 3986. Nah, emas ini udah turun 29%, bro, dari all time high-nya. Emak-emak yang FOMO kemarin kan antri itu, bro, panjang gitu. Nyangkut, bro, sekarang gimana emak-emaknya? Wah, iya lagi. Kasihan ya yang FOMO kemarin antri beli emas ya. Nah, kita tunggu di ini, bro, di 3.500 lah. 3.000 sampai 3.500. Di sekitar bawah ini nanti kita borong pakai teknik yang tadi. Nanti gua bisikin, bro, tekniknya. Ya. Oh, tipis-tipis dong di sini dong. Nanti nunggu webinar kan kita juga bisa. Di belakang kamera juga bisa. Cuman teman-teman kasihan pengen ada gambaran. Tipis-tipis aja. Intinya modalnya misalnya 100 juta bisa selasa 600 juta, udah gitu aja lah. Tapi nanti di 3.500 ya? Ya. Tapi harus fisik ya? Fisik aja lah, bro. Masa aset kita digital terus. Iya. Fisik. Sekali-sekali harus dinikmati, bisa dilihat. Oh, gua punya 1 kilo kayak gitu. Oh iya betul.
Kalau nggak salah juga di Bank Syariah Indonesia bisa lewat aplikasi Beyond. Kalau di BCA Syariah juga bisa lewat aplikasi Bisya. Ya. Nah, ini bukti kalau gue nggak ditunggangin sama siapa-siapa. Oh. Jadi kalau lo mau akan terus dibahas, tinggal pilih salah satunya, harus kontak gue. Mumpung nih gue masih free agent gitu ya. Nah, tapi serius ya, ada Bisya sama, kalau gue konteksnya syariah bro ya. Gue nggak tahu kalau konvensional. Jadi Bisya, BCA Syariah sama Beyond, Nah, Bank Syariah Indonesia. Itu mungkin- bisa beli emas secara fisik. betul. Dan itu mungkin cuma tahu kulit-kulitnya aja, bro. Kalau kita dari dapat emasnya diputerin lagi di kripto, dapat jadi mesin uang lagi, bro. Cuma Oh, bisa ada. di webinar. Cuma ada di webinar, iya benar. Di rootnya BSI sama di rootnya BCA Syariah harus banyak belajar sama dia berarti ya. Enggak bercanda pak, enggak bercanda. Oh bisa diputar ke situ lagi Kemarin ya? ada kepala cabangnya salah satu bank syariah juga ikut gua punya webinar. Dia baru kepikiran, Hah? bro, teknik ini. Ini bukan dua yang tadi? Ada lah. Iya bukan dua yang tadi nggak? Iya, salah satunya. Tambahin lagi aja, lu sebut aja. Banyak ya. Emang apa? ada confidential? Enggak kan? Oh, enggak ada sih. Enggak, justru ini gini bro, gue ngeliatnya biar tanda kutip ya, pukulan buat teman-teman perbankan. Ya mungkin dalam hal ini kalau konteks gue DNA-nya adalah syariah gitu ya. Biar kita nih cuma berapa bro literasi bro, 6-14% bro. Coba cek teman-teman perbankan syariah. Jadi kita nih ketinggalan gitu loh maksudnya untuk dari sisi, padahal syariah itu kalau yang gue yakinin ekonomi syariah bisa ngedongkrak pertumbuhan ekonomi sampai 8% misalnya. Nah itu bank apa? Bank syariah apa? Ikut webinar lo di rootnya Bukan kepala cabang. Kepala cabang? Iya. BTPS. Ya ada lah pokoknya. Ayo oke. Nah Bank itu syariah sih itu ada apa aja sih? Kok gue jadi lupa sih? BNI ada syariah gak sih? ada lah. Maybank, Muamalat ada tuh. Muamalat, iya benar. BRI ada gak? Udah gabung jadi BSI. Oh iya sorry. Dia merger ya. Iya. Iya sama BTPN ya. Anyway lah, oke lanjut. Ya, terus kalau itu tadi emas ya. Emas menarik ya, bro, bisa dikungfuin sampai 6 kali, diputerin lagi, dapat duit terus. Saham juga bisa, tapi agak berbahaya, bro. Ini tapi kungfu yang dipakai Bro Andri Hakim juga. Nah, ini saya belajar dari beberapa kontennya Bro Andri gitu ya. Saya praktekkan tapi dengan cara saya sendiri, saya customize lagi kungfunya. Oke. Nah, misalnya nih kemarin gue beli saham Mandiri, bro. Oke. Nah, banyak yang bilang, ini kripto kok beralih ke Mandiri. Gitu. Wah, Anda kok konsisten. Gimana nih? Anda kok harusnya hidup lu tuh sama Bitcoin sama kripto. Saya kan nggak fanatik, bro, multi aset gitu kan. Oh, multi Di aset. mana ada cuan di situ ada saya. Ini pragmatis gue suka nih, pragmatis gini gue suka. Kalau Bitcoin lagi turun ya, kalau aset lain lagi murah, kenapa enggak? Karena gini, perbankan kita itu ada di lowest PE, bro, selama 10 tahun terakhir. Okay. Valuasinya lagi rendah-rendahnya nih. Nah, sekarang kalau kita beli saham misalnya Bank Mandiri aja, bro, udah kasih kita dividen 14-15% bro per tahun dari beli banknya. Jadi ibaratnya nggak pernah nih seumur hidup ya, mungkin 10 tahun terakhir bank itu ngasih kita dividen di atas double digit, bro. Baru kali ini sih. Oh iya? Iya. Jadi BCA? BBCA? waduh, itu makin kecil, bro. Mungkin sekarang cuma 6%-7% lah. Kalau mau yang gede ya BMRI, BBRI. Tapi kembali lagi teman-teman biar analisa sendiri lah ya, not financial advice. Ya, setuju. Nah, kemarin gue beli 10 miliar tuh, bro, BMRI. Nah, itu gue beli, ya kan. Nah, itu gue beli di harga kemarin 3.900-an lah ya. Sekarang kayaknya lagi rugi, bro. Turun lagi 38, nggak tahu lah. Terus? Nah itu iya kan 5.800 sekarang IHSG ya? Nah, ibaratnya kalau gue beli 10M itu, bro, itu gue duduk diam dapat duit, bro. Jadi kayak tahun depan aja gue pegang, gue diem, biar direksinya tim teller, tim CS yang kerja, gue dapat 1,5 miliar per tahun gitu kan. Nah, makanya gue nerapin prinsipnya Warren Buffett, bro. Lu mending mana jadi CEO Apple atau jadi Warren Buffett, bro? Jadi Warren Buffett lah. Iya, karena CEO Apple Yang itu gajinya cuma $14 juta per tahun, bro. Tapi Warren Buffett dari dividennya Apple, dia dapat $1 miliar per tahun, bro. Iya. Nah, sedangkan yang CEO Apple ini kan pusing, bro. Waduh, Apple-nya, iPhone-nya harus begini nih, MacBook-nya harus begini nih, dimarahin investor. Tapi kalau Warren Buffett-nya kan enak tidur gini kan, duitnya kerja buat dia. Lu bayangin, gue jadi kebayang ya, lagi pada RUPS kan, Tim Cook mukanya diam dimarahin sama Warren Buffett ya. Kamu gimana sih Tim? Iya maaf ya Pak. Sorry. Emang kan agak gitu kan. Iya maaf ya Pak ya gitu. Dibully terus berarti ya? Sama investor ya? Ya gitulah ya. Memang investor itu berkuasa. RUPS paling tinggi, bro, di PT, ya kan?
Iya. Direksi kan di bawahnya RUPS. Ya gitulah, makanya kita kalau mau duduk diam dapat duit ya beli saham perbankan aja. Lagi murah-murahnya nih. Kan kapan lagi bisa dapat di atas bunga bank. Ibaratnya gini loh. Kalau kamu yakin mau taruh nabung di bank itu, mau deposito di bank itu, masa takut beli sahamnya gitu kan? Kan lucu ya bro ya orang-orang ini ya. Misalnya dia nabung di BCA, Mandiri, mereka taruh uang miliaran nggak takut bro. Tapi beli saham perbankannya, takut nanti turun. Kan nggak nyambung ya bro ya otaknya. Maksudnya kan kalau nabung, lu yakin sama banknya, lu yakin banknya aman, lu yakin bisa survive beberapa tahun ke depan, why not kamu beli sahamnya? Lu dapat dividennya, dapat capital gain-nya. Gua ngerti ya. Kayaknya mindsetnya ini stigmanya adalah kalau lo nabung, uang lo kan turun aja enggak gitu loh. Padahal purchasing power di inflasi kena. Benar. Anyway, tapi kalau lo nginvest itu kan dengan nilai yang sama, anggaplah 1 miliar gitu. Lo nginvest di perbankan gitu misalnya. Itu kan mindsetnya kan investasi kan bisa rugi bro. Benar. Kan gitu kan. Nah di situ tuh akhirnya. Nah sekarang kita bahas aja kalau mau. Berarti versi lo nih menurut Stephen Anderson. Lebih baik lo rendah turun secara purchasing power, which is kena inflasi. Atau turunnya karena investasinya menurun, merah. Nah, mendingan mana tuh? Nah, kalau sama-sama 1 miliar misalnya. 1 miliar taruh di perbankan, kita ngomongin nabung lah ya. 1 miliar ditabung di sebuah perbankan, bank gitu ya. Atau 1 miliar diinvest di sebuah bank yang sama. Nah, ini kan dua-duanya ada potensi rugi bro. Yang di sebelah nabung tuh berarti kan ruginya gara-gara inflasi, purchasing power apa segala macam. Dia nggak sadar betul secara mindset uangnya stay 1 miliar. Tapi tahun depan, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, secara ukuran inflasi dia udah kena menurun. Kalau yang di sebelah kanan ada floating. Kalau gue sih mending gini bro. Kita banyak yang salah kaprah sih bro. Banyak orang bilang kalau simpen dana darurat itu harus di bank, ya kan? Atau mungkin bank digital, atau mungkin ada yang bilang influencer yang masih baru ya bilangnya simpen di reksadana, simpen di obligasi gitu. Tapi kembali lagi itu kan pilihan masing-masing. Cuma kalau pemikiran saya nih bro, misalnya lu taruh di deposito, lu taruh di obligasi atau taruh di reksadana pasar uang atau apapun lah, itu kan cuma 5-6% per tahun, belum dipotong pajak lagi. Nah sedangkan pelemahan rupiah kita tahun ini berapa bro? 11 bro. Iya. Berarti kan anggapannya kalau lu taruh di situ bukannya plus malah minus bro. Pengennya untung investasi malah rugi bro, malah boncos. Nah jadi mungkin ada alternatif lain ya. Kalau mau taruh dana darurat, ada baiknya kembali ke prinsip syariah, taruh di emas ya kan. Atau mungkin taruh di mata uang asing, tapi kembali lagi terserah teman-teman ya. Apa contohnya misalnya mata uang asing? US dollar, Sing dollar, atau mungkin yang paling kuat Swiss franc bro, CHF itu. CHF? Iya gila itu. Lu ada? Nggak ada sih. Tapi lu kalau misalnya di mata uang asing lu ada satu aja minimal. Menurut lu percaya adalah? Iya kalau nggak USD ya SGD bro. Di antara dua itu, dolar Singapura atau dolar Amerika ya? Iya. Nah kalau itu kan udah intinya gini bro. Memang sekarang ini ya nggak dipungkiri IHSG kita kan ambruk parah bro. 30%-an dari all time high-nya. Jadi orang yang pegang cash, yang nggak pegang saham itu cuan 30% bro. Ibaratnya kalau yang pegang saham, yang keep invested, yang tangannya gatel, yang maksudnya kayak daripada kayak tadi lo bilang, daripada uang gua kena inflasi, gua investasiin. Itu kalah bersama yang sekarang nabung di bank pegang cash. Tapi alangkah baiknya kalau pegang cashnya mungkin dalam bentuk emas, mata uang asing. Jadi kita nggak kena juga drawdown rupiah kita gitu. Oke, boleh tahu persentasenya nggak sih bro? Kayak misalnya dari 100%. Lo taruh ke emas berapa persen? Gue nggak bahas nominalnya ya. Dari 100% ini aja deh. Alokasinya lebih tepatnya. Ke emas berapa? Cash dari cash deh. Cash, emas, kripto, saham, surat berharga negara. Terserah mau ada reksadana, deposito. Itu lu gimana cara ngatur porsinya? Kalau gua sekarang dalam bentuk cash itu dalam bentuk US dollar itu mungkin 50%-an. 50%? Kalau dalam bentuk emas sekarang masih baru nyicil jadi baru 20%-an. Oke. 70 tuh berarti. 30%-nya 27% bentuk hyperliquid sih. Yang 3%-nya Bitcoin. Oh, oke. Nah, tapi yang 50%-nya diputar terus pakai teknik kita. Si cash tadi ya? Iya. Makanya lu pegang cash itu diputernya. Iya, ada money machine-nya, kungfu-nya gitu. Oke, makanya kenapa lu agak sedikit banyak atau setengahnya malah di cash ya? Iya. Karena kita butuh putaran sih.
Kayak gitu. Oh. Nanti tunggu, yang cash ini masih menunggu. Kalau nanti udah saat yang tepat kita all in tembak di sana. Wah. Nembaknya kemana apa segala macam ada di Nah, webinar. Ini kita bahas lagi Bitcoin, Coba nih. bottomnya ya. Boleh. Ini seru nih di ujung obrolan nih. Coba. Jadi kita lihat ya di sini, bro. Ini indikator-indikator yang menunjukkan kalau Bitcoin itu sebenarnya belum bottom, bro. Kan banyak yang bilang 60 sudah murah, saatnya all in gitu. Tapi ya sekarang belum, bro. Belum ya? Ya, ini kalau dilihat, bro, ini Bitcoin bottom itu tahun 2012 mesti di bawahnya garis hijau atau at least nyentuh garis hijau, bro. 2015 juga gitu, 2019 juga gitu. 2023 juga gitu. Nah, ini yang terakhir, bro. Coba lihat, kan belum ya yang sekarang. Belum garis hijau ya. Belum nyentuh. Berarti masih turun dikit lagi lah. Ini seller nggak baca ini nih. Nggak mungkin ya Michael Saylor nggak baca. Dia kan everyday buy, bro. Mau harga tinggi, mau harga bawah, gua hajar terus. Prinsipnya Michael Saylor. Oh, oke. Nah, lalu ada juga yang kedua namanya ini yang clock nih, bro, yang sering kita pamerin ya. Iya. Ini kan masih sama, bro, masih di jam 15 yang mana di sekitar Oktober atau November lah. Di yang hijau ini segitiga hijau set. Nah, itu nanti bottomnya di sana. Masih sama, kita nggak berubah-berubah. Nggak berubah prinsipnya ya. Gue suka nih. Nah, lalu ini ada realized price, bro. Ini sebenarnya gampang banget, tapi mungkin orang-orang nggak ngerti tentang realized price ini. Jadi ini adalah harga rata-rata pembelian teman-teman semua, investor-investor besar dan investor-investor kecil gitu ya. Nah, ini bisa dilihat tuh. Biasanya dia itu turun kayak 15% di bawah realized price-nya tuh. Nah, set. Nah, yang terakhir ini, bro, kan masih belum nih. Masih belum terlalu curam ke bawah ya. Nah, ini kan belum mengenai garis hijau. Iya. Sekarang realized price-nya ada di 53.000 lah. Itu kan 53. Oke. Nah, realized price ini belum bottomnya. Biasanya 10-15% di bawahnya. Which is 40-45 tadi. Kenapa lu turunin 10% lagi? Karena kalau lu lihat yang ini, bro. Ini kan nah, ini coba lihat. Itu kan realized price-nya selalu ada di bawahnya lagi ya? Selalu ada di bawahnya. Bukan mantul di hijau kan. Dia mantul di bawahnya kan. Nah, jadi sama sih, harusnya kurang lebih kayak gitu. Kayak gitu sih. Oh, oke. Sebentar, dari histori-histori ini, bro. Kenapa kok ada kayak ritme yang berulang ya? Berarti kan market ini kan nggak bisa diprediksi. Kenapa dengan dia ini kan istilahnya sesimpel buy sell aja kan? Iya, sebetulnya kan? Benar. Sell, turun grafiknya. Buy, naik gitu kan. Sementara kan market ini kan berbeda-beda. Bahkan ada orang baru, bahkan ada orang lama juga, campur-campur. Dan kenapa selalu berhistorikal gitu ya, bro? Ya, mungkin memang market itu selalu bergerak, tapi histori selalu berirama sih, bro, kalau aku bilang. Jadi sejarah itu pasti terulang, meskipun terulangnya mungkin dengan kondisi yang berbeda. Iya, cuma maksud gua kan orang jual, anggaplah satu contoh dia butuh beli mobil gitu misalnya. Kan belum tentu di tahun yang sama, di jam yang sama ada orang yang beli mobil juga gitu loh, bro. Gue masih bertanya-tanya tuh, kenapa akhirnya jadi kayak histori gitu loh. Nanti turun di sini, selalu ngulang di sini. Lah kalau misalnya anggap kita ngomong zero sum game misalnya, anggap tiba-tiba mereka nggak ada yang mau jual di semua market saat itu misalnya lagi nggak ada apa, berarti kan dia kan nggak akan turun kan? Lah cuma kan historinya kayak di setting gitu loh, bro. Kayak di setting ya. Iya, itu kenapa kita ya? nggak tahu, mungkin ada elite global. Tapi memang loh, bro, ini kayak aneh tapi nyata ya kan. Kayak krisis kok bisa 10 tahun sekali gitu kan. Iya kan, benar kan? Terus krisis kok bisa 100 tahun sekali. Iya itu. Contohnya kemarin 98 ada krisis. 2008 ada krisis. Iya. 2020 kok ada COVID gitu kan. Terus habis gini mungkin ada krisis lagi 2030 kan. We never know gitu. Siapa yang setting ini semua? Nah, itu siapa yang set? Siapa, Kak? Katanya antek asing siapa? Soros, bro. George Soros. Ya. Siapa ini yang berulah nih? Maksud gue mau tahu nih Illuminati mana nih yang bermain di sini? Ya, yang penting kita harus sedia payung sebelum hujan. Iya. Ya kan? Siapapun lah, mau George Soros lah, antek asing lah atau segala macamnya, ya tetap kita harus berusaha. Kan dia nggak nanggung duit kita. Ya kan, intinya, kita nggak berusaha, kita nggak makan, bro. Benar, apalagi mungkin di webinar nanti kita kan akan ajarkan 2 bahan ya, bro. Cara cari uang, earning power, dan cara memutar uangnya kan, investasi, ya kan. Jadi cash flow game dari lu, investment game dari gua. Nah, seru nih. Boleh. Karena kan ibaratnya gini, bro, kalau teman-teman yang mau join webinar ini uangnya cuma 10 juta gitu, diinvestasikan buat apa, bro? 10 juta cari 100% kan cuma dapat 10 juta. Tapi kalau uangnya se-M, bro, diinvestasikan di 100% dapat se-M juga kan, bro? Iya. Nah, itu sih. Makanya ini ada pertanyaan lucu nih, bro. Mendingan lu terima uang dari gua 5M sekarang atau gua kasih 100 rupiah yang didobelin 2 kali lipat selama 30 hari ke depan, bro? Waduh.
Ada aja mau nutup nih program disuruh bikin mikir gue ya. Ini biasanya jebakan nih, gue tahu nih. Ini kalau gue bilang 100 rupiah gitu kan, pasti arahnya ke sana nih. Cuma maksudnya gue mau tahu reasonnya juga sih. Oke lah, gue anggap lah yang jebakannya gue pakai. Ceritanya gue kejebak ya. Mendingan tadi berapa tadi? 5M. 5M aja deh gitu. 5M ya. Soalnya kan orang bilang, mending gua terima Mending di gue depan 5M gitu kan. Meskipun gue tahu pasti arahnya kemana, tapi gue gak tahu alasannya ya. Jadi gue coba ambil yang kelihatan hijau depan mata. 5 rupiah 5 miliar lah bro. Nah, sebenarnya lebih mending yang 100 rupiah bro. Nah itu kan gue udah tahu Kenapa? nih. Kenapa? 100 rupiah ini kalau dilipatkan 2 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat sampai 30 hari, jadinya 53 miliar bro. Emang iya. Oke. Kan 100, 200, 400 gitu terus bos. Itu multi-bagger. Multi-bagger. Nah itu akhirnya 53 miliar. Artinya orang itu kalau mau kaya itu harus sabar bro. Seperti Warren Buffett. Warren Buffett aja kayanya baru di atas umur 50 tahun. 95% kekayaannya didapatkan setelah dia umurnya di atas 50 tahun. Ya sama kayak teman-teman yang mau mulai investasi, ya harus sabar. Pertama, mulai dari cash flow-nya dulu, belajar dari lu nih. Harus branding gini, marketing gini, bisnis gini. Karena ada kuadrannya juga tuh. Employee, self-employed, business owner, baru investor. Betul. Jadi jangan loncat. Kan banyak yang salah kaprah nih. Pengen cepet kaya. Kayak tadi langsung pengennya dapat 5M di depan kan. Iya. Nggak boleh, harus dapat 100 rupiah dulu. Di compounding, jadi kaya, baru jadi kaya. Jadi jangan pernah kemakan influencer yang bilang 30 juta jadi puluhan miliar. Nggak ada itu kayak gitu. Kalau gitu ntar kapan gue beli McLaren ya bro? Target gue bulan depan harus dapat McLaren nih. Waduh, itu nggak boleh bro. Hah? Ntar gue nggak diajak nongkrong ntar sama lu. Ya nggak apa-apa kan, mungkin gini, tiap kali kita naik level gitu kan, mungkin lingkungan kita itu selalu berubah bro. Ada yang berubah lah, mungkin diri kita, lingkungan kita, pertemanan kita, atau mungkin diri kita yang lama. Tapi yang penting kita harus terus improve gitu loh. Mungkin aja dari Allah atau dari Tuhan lagi disiapin nih, lingkungan pertemananmu yang ini toxic, mendingan lu gua cariin lingkungan pertemanan yang baru. Karena kan your network is your network. Lingkungan pertemananmu menentukan diri kamu. Keren. Stephen Anderson. Bro, nanti kita ketemu di webinar, teman-teman tinggal daftar aja, klik yang ada di bawah ya. Jadi teman-teman masih banyak kungfu-kungfu yang nggak bisa kita bongkar di sini. Jadi langsung aja klik link deskripsi untuk join webinar kita. Akan banyak kungfu-kungfu yang Bro Dewi bongkar juga ya. Siap. Kalau gitu kita tunggu ya di Zoom ya. Kita kasih solusi.